Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya mengaku mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 2 Kota Surabaya. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik asesmen pembelajaran yang berjudul Optimalisasi Asesmen Pembelajaran Permainan Bola Invasi Bola Tangan di kelas 7 SMP Negeri 2 Surabaya. Praktik baik ini dilakukan di kelas 7F di tahun ajaran 2023-2024. Hal yang saya upayakan pertama kali adalah membangun iklim kelas yang nyaman dan bersahabat. Langkah yang dilakukan adalah menjalin hubungan kedekatan dengan peserta didik dengan cara memberikan yel-yel sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Satu, tiga, 4, 5. Anak semangat tuh. Oke, good. Tujuan belajar yang mereka capai adalah mampu memahami, mengidentifikasi, menjelaskan melalui unjuk kerja dari pesan atau informasi berdasarkan sumber yang mereka dapatkan dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Awal pertama kali peserta didik berada di dalam kelas, saya libatkan dalam penyusunan kesepakatan kelas. Mereka menuliskan aturan dan harapan ketika nantinya melakukan kegiatan belajar olahraga. Kalian menuliskan di kertas di depan kalian satu kesepakatan atau komitmen dari kamu untuk pelajaran olahraga. Saya minta satu komitmen aja dari kamu dan satu harapan ketika kamu selesai mengikuti pembelajaran olahraga. Waktu mulai dari sekarang. Sebelum proses belajar dilakukan, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif untuk dapat memetakan peserta didik sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Asesmen diagnostik non-kognitif difokuskan untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar dan minat para peserta didik. Lalu, hasilnya diketahui bahwa ada 7 yang bergaya belajar audiovisual, 5 auditori, dan 20 dengan gaya belajar kinestetik. Sedangkan diagnostik kognitif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal para peserta didik dalam memahami materi bola tangan. Dari hasil diagnostik kognitif tersebut terdapat 2 murid dengan pemahaman yang utuh, 7 murid paham sebagian, dan 23 murid tidak paham materi. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya mengambil langkah untuk membentuk 3 kelompok belajar sesuai dengan karakteristik para peserta didik dan juga persebaran kemampuan awal mereka secara merata, yakni 1 kelompok belajar yang bergaya audiovisual, 1 kelompok belajar yang bergaya auditori, dan 1 kelompok belajar yang bergaya kinestetik. Konsep kegiatan belajar yang akan mereka lakukan adalah menggali informasi dari sumber belajar yang diberikan guru berupa potensi lingkungan yang ada di SMP Negeri 2 Surabaya. Mereka akan bekerja secara kelompok sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Potensi lingkungan sekolah yang menjadi sumber belajar para peserta didik ini antara lain 1. Lapangan basket, 2. Gawang futsal, 3. Kerucut atau penada, 4. Bola tangan berukuran 2, yang kelima adalah handphone, yang keenam adalah narasumber guru atau kepala sekolah. Kelompok audiovisual akan mendapatkan sumber belajar berupa video permainan bola tangan yang diberikan oleh guru. Kelompok auditori akan mendapatkan sumber belajar berupa wawancara langsung kepada narasumber yang sudah direkomendasikan oleh guru. Dan kelompok yang kinestetik akan diarahkan untuk mencari informasi melalui pengamatan demonstrasi oleh teman sebaya atau guru. Setelah mendapatkan informasi awal tentang potensi lingkungan, mereka melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu dengan mewawancarai narasumber yang sudah ditentukan. Sebelumnya, mereka harus berdiskusi untuk menyusun daftar pertanyaan
pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Kegiatan wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam salah satu potensi lingkungan yang mereka dapatkan. Setelah mendapatkan informasi awal tentang potensi lingkungan yang ada di sekolahnya, mereka melanjutkan kegiatan yaitu dengan unjuk kerja di kegiatan inti pembelajaran dengan bimbingan guru. Kelompok audiovisual, auditori maupun kinestetik diberikan arahan untuk memperagakan seluruh rangkaian gerak dasar dan kombinasi bola tangan berdasarkan sumber belajar yang telah mereka pelajari. Pada saat yang bersamaan, guru melakukan asesmen keterampilan. Asesmen keterampilan dikemas secara inovatif melalui permainan sirkuit, di mana peserta didik masing-masing akan diberi LKPD dan akan menempati pos-pos yang berisikan beberapa rangkaian dan gerak dasar bola tangan. Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih pos mana yang akan ditempati untuk melakukan salah satu gerakan rangkaian bola tangan. Namun, sebelum memilih, peserta didik wajib berlari dari garis start menuju ke tengah lapangan untuk mengambil kertas berwarna sesuai pos yang diinginkan di dalam lingkaran. Tantangan tidak berhenti di situ. Di dalam lingkaran tersebut terdapat guru yang berdiri di tengah sambil memutarkan bola modifikasi sebagai hal rintang untuk peserta didik. Bagi peserta didik yang terkena bola modifikasi, maka wajib kembali ke garis start dan mengulang rangkaian dari awal. Bagi peserta didik yang sudah mendapatkan kertas, maka bisa langsung ke pos yang dituju. Bagi pos yang sudah berisi minimal 2 peserta didik, maka satu peserta didik bisa memberikan penilaian berupa checklist di dalam lembar penilaian yang sudah disiapkan guru. Jadi, para peserta didik ini saling mengamati antar satu dengan yang lain. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan teknik tanya jawab. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pendapatnya terkait apa yang sudah mereka pelajari. Bagaimana perasaan hari ini? Dan minum. Yuk, balik ke kelas dulu. Pada bagian akhir, asesmen sumatif kognitif dilakukan dengan memberikan beberapa bentuk soal pilihan ganda, uraian singkat, dan menjodohkan gambar. Tentunya menjodohkan gambar ini berkaitan dengan materi dengan kegiatan aktivitas kehidupan sehari-hari. Hasil dari seluruh rangkaian asesmen yang sudah dibuat akan dievaluasi dan dijadikan dasar pelaksanaan asesmen diagnosis selanjutnya untuk menggali lebih jauh pemetaan kebutuhan dan minat belajar peserta didik. Demikian video praktik baik asesmen pembelajaran yang sudah saya lakukan. Semoga kedepannya saya akan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam